Oke, kembali lagi bersama saya di Story Gelap, pemirsa, dan kali ini saya ditemani narasumber saya dan sekaligus korban dari cerita yang saya angkat malam hari ini. Nah, ceritanya ini adalah hantu tangan buntung, kalau istilahnya bahasa Madurnya itu hantu kercekel, pemirsa. Ini hantu kercekel ini atau hantu tangan buntung ini, pemirsa, tidak seperti halnya hantu selainnya hantu yang cuma hanya nakut-nakuti, tapi ini hantu sampai mengancam nyawa, pemirsa. Dan kejadian ini di Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb, Desa Jedung, Desa Jedung, Desa Peragaan, dan Desa Perenduan. Ada 3 desa yang dihantui oleh sosok misterius yang sangat misterius ini loh, pemirsa. Karena ini bukan cuma hantu ya biasa, selainnya hantu biasa yang cuma nakut-nakut, tapi ini hantu yang sampai mengancam nyawa warga di 3 desa tersebut. Langsung saja kepada narasumber saya, 2 korban sekaligus yang pernah kena kecekik ya oleh hantu ini. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kronologinya ini bagaimana loh, Mas? Kronologinya pertama ya. Terjadinya ini hantu misterius ini? Pertama, saya tuh nggak percaya. Pertama, karena desa saya itu kan aman ya, nggak ada apa-apa. Karena kan salah satu dari teman saya itu dari Peragaan itu heboh ya, cerita terhadap saya itu bahwa di desanya itu sudah ada hantu seperti itu. Yang Mas sendiri Desa Jedung kan berdekatan kan? Iya. Seperti itu. Tapi jauh masih ya, jaraknya jauh, walaupun berdekatan jaraknya jauh seperti itu. Saya sempat tidak percaya. Dan pada 2 malamnya itu saya dengan keluarga saya itu kan biasalah kalau kalau Isya itu kan ya santai seperti itu ya. Kan biasa kan saya tidak warung ya, saya pergi ke warung ya sengaja, karena kan saya itu kan capek sudah bekerja seharian gitu. Saya santai dengan keluarga seperti itu. Sampai jam 10 ya, keluarga saya pamit untuk tidur duluan seperti itu. Dan pada jam 12 ya, pada jam 12.30 ya. Jam 12 malam itu ada suara ya di kejauhan sana, di salah satu desa saya juga ada suara kok rame seperti itu ya. Saya parani ke sana seperti itu. Dan disitulah bahwasanya, dan juga di situ ya, dari teman saya di Peragaan itu kan ada di sisi saya, wah barangkali Mas itu hantunya Mas sudah nampak itu, tampaknya sudah makan korban. Langsung saya pergi ke sana untuk mengecek, biar saya itu percaya seperti itu. Kebenarannya itu. Setelah saya cek di sana, kok tiba-tiba orang yang terkena itu ya nggak apa-apa seperti itu, biasa-biasa saja. Barangkali dia halusinasi, barangkali dia itu cuma lihat dia hantu biasa lah seperti itu ya. Dan tidak ada takut-takutnya saya lah, karena kan saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya ya kalau hantu ya hantu lah, mana ada hantu mematikan orang, nggak ada. Yang ada cuma mengejutkan orang, membuat orang itu jatuh seperti itu. Iya. Kemudian berapa hari selepas kejadian yang menghebohkan warga di Desa Peragaan yang sampai ke Masnya sendiri yang menjadi korban? Dari kejadian yang pada beberapa malam itu ya, sempat dari 3 malamnya lagi. Pada waktu itu saya siangnya itu kan saya kerjanya magang magang itu ke laut ya. Situ kan capek ya. Tapi kan istri saya kan, saya datang dari magang itu kan pulang ke rumah saya lihat keluarga saya sudah istirahat tidur semua seperti itu. Dan biasalah Mas ya, saya itu ngopi-ngopi di teras sendirian lah, sepi, nggak ada orang seperti itu. Dan disitulah kok suasananya beda kalau saya. Tapi ya saya itu santai, biasa ngerokok, biasa ngopi. Dan secara tiba-tiba ya, tanda-tandanya ternyata ada ada sebercak cahaya, asap katakanlah. Asap ya, bisa dikatakan apa maksudnya? Cahaya apa itu? Ya nggak tahu lah istinya. Kalau yang saya lihat itu cahaya ya, seperti cahaya apa itu, asap ya,
Ada juga asapnya seperti itu. Putih seperti itu. Iya. Ya biasa saya ngerokok. Tak secara apa ya? Secara tanpa sadari, saya itu langsung ya kok berat. Tangan saya ini berat. Iya. Berat terus mengalir ke sini. Di sini saya berat sudah. Loh kok saya nggak bergerak seperti itu. Saya nggak bisa berbicara. Ya. Sampai saya itu teriak. Itu ya. Kaku ya. Sampai ya alhamdulillah ya. Tangan saya itu bisa gerakkan kopi ya. Jatuh kopi ya. Centar itu ke lantai baru ya. Keluarga saya itu bangun seperti itu. Dan yang saya lihat karena kan saya terkenanya itu waktu sadar ya. Itu gimana? Katanya kan hantu cekik ya, hantu tangan buntung gitu kan. Kata warga di desa Peragaan yang saya tahu loh pemirsa. Itu memang seperti halnya orang yang kena cekik lah. Bukan cumanya berat atau enggak bisa bergerak. Berarti beda loh ya yang Mas rasakan berarti. Ini kan membahas tentang ciri-ciri awalnya Mas. Ciri yang awal. dirasakan awal sebelum dicekik. Barangkali gini Mas ya, barangkali ada, anggaplah lengkap dengan tubuhnya, akan tapi tubuhnya itu sakti dan cuma tangannya yang bisa bergerak seperti itu, yang bisa beraksi seperti itu. Iya. Yang tanpa kepada saya itu cuma bayangan lalu tangan depan belakang ternyata langsung seperti itu. Saya tidak bisa bicara dan cuma kaku seperti itu. Oke pemirsa, terkait dengan hantu yang sangat misterius ini, hantu kercekel kata orang Madura, tangan buntung. Nah, yang bikin heboh warga itu karena ada 3 desa ya, Dadung, Peragaan, Perenduan itu secara massal, soalnya pemirsa, secara massal kan ya. Iya. Bukan cumanya 1 orang, kemudian kebesokannya 1 orang, bukan. Tetapi katakanlah setiap malam. Setiap desa itu, Dan parahnya lagi Mas ya. Pada waktu itu kan saya itu terkenanya malam Senin. Pas malam Jumatnya Mas. Disitulah saya lebih percaya lagi. Massal ya. Dari jam berapa? Dari jam 10. Pertama di sebelah saya itu, tetangga saya kena. Ya. Saya paranin. Aman sudah. Saya kembali lagi ke tempat saya. Terjadi lagi ya. Di tempat yang berbeda. Waduh, kok bisa seperti itu? Sampai di sana itu kami dengan teman-teman karena sudah keluarga dan juga ada semuanya sudah tidak tidur. Istilahnya ngeronda lah. 1 malam full itu Mas ya. Ada 10 orang yang sekaligus kena cekik itu ya. Itu dalam satu kompleks Mas. Dalam satu kompleks seperti itu. Ini juga saya heran loh pemirsa, kok ada ya hantu yang yang bukan cuma hanya seperti hantu ya selainnya hantu biasa yang cuma hanya nakut-nakuti. Ya. Kenapa kok sampai bisa mengancam nyawa seseorang gitu kan? Apakah ini hantu yang kita ketahui bersama ya? Apa ini persugihan atau Tahu ini ilmu santet lah istilahnya. apa lo ini Mas? Kalau menurut saya itu adalah termasuk pesugihan. Yang nyaring? Pesugihan. Sugihan. Seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya hantu itu sekali muncul pasti sudah hilang. Bayangkan Lagi 1 malam 10 orang kena. Mana ada kan? Nggak ada kan? Berarti itu adalah sebuah semacam proses pesugihan ya. Iya, karena gini. Menjadi tumbal ya. Kalau seseorang ya katanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, pertama kan contohnya ya, 1 orang nggak sukses, nggak mati, langsung pindah seketika. Iya, harus ada salah satu di antara dari korban itu, ada salah satu nyawanya yang harus melayang. Intinya hantu tangan buntung ini mencari tumbal pemirsa untuk pesugihan dari orang tersebut. Artinya bukan makhluk gaib yang katakanlah setan atau lain sebagainya. Tapi ini gaib yang dibuat-buat gaib. Iya, seperti itu.
mungkin dari apa ya, dari apa yang sudah saya rasakan, karena Mas ya, untuk hantu inilah jangan muncul lagi lah ya, karena kapok ya. Karena apa? Kasihan ya terhadap masyarakat ya, sampai berapa malam itu ya, 1 mingguan lebih lah ada dari desa saya itu tidak tidur, ngeronda tiap malam. Karena apa? Karena kalau sampai tidak ada yang tahu ya, tidak ada salah satu keluarganya yang tidak bangun, wis sudah lanjut seperti itu. Ini sangat mengerikan sekali pemirsa. Iya. Tindak. Ini untuk sekarang ya di desa Mas sendiri di Jedung ya, di Jedung ini sudah aman atau memang masih ada atau bagaimana lah Mas? Untuk sekarang, ini kan kejadiannya yang viral ya, yang saya tangkap itu sudah sekitar 2 bulanan, dan hari ini kebetulan saya langsung dan Mas sendiri kebetulan ada di rumah begitu. sepertinya gini Mas ya. Pertama di desa Jedung itu anti apa ya? Anti selawat dan zikir lah. Ya, biasa kan kalau orang desa itu kan setelah malam ya setelah ngumpul dengan keluarganya biasanya ngopi langsung ke warung Mas ya. Nggak ada yang namanya sholat zikir langsung ya. Setelah sholat pikirnya apa? Ya warung lah, ngumpul ya, seperti itu. Cuma apa yang ngerumpi seperti itulah di tempat saya itu. Mungkin desanya Mas saja, kalau desa saya tidak. Ya nggak tahu dan seperti itu Mas ya. Ini Kompleknya mungkin Mas ada ya, mungkin itu, dari hal-hal ini ya ada hikmahnya ya bagi apa ya, bagi desa saya lah, seperti itu. Bagaimana Kampung Mas ya, mungkin ya di kampung saya dan juga warga sekitar lah, untuk bagaimana kalau sudah maghrib ya tutup pintu, sholat. Iya ya, enggak, soalnya yang kejadian di desa Peragaan pun ya itu tidak semua warga itu selepas isya atau kegiatannya langsung marung atau bagaimana, tidak. Ada juga yang bermajlisan begitu. Selawatan. Tapi yang namanya pesugihan dan cari tumbal ya kapanpun selama ada kesempatan ya tetap dieksekusi. Mungkin kira-kira seperti itu loh. Dan antisipasi dari apa ya, para pencari tumbal katakanlah itu seperti apa? Dan bagaimana dengan yang dialami oleh Mas sendiri itu? Pertama kita harus apa ya, kita harus percaya bahwasanya pesugihan itu ada kelemahannya seperti itu, ada kelemahannya. Dan apakah kelemahannya itu kita harus cari tahu titik dari mana, seperti itu. Kita harus mendatangi orang pintar, Orang-orang spiritual. iya, orang-orang spiritual, dan dianya pasti tahu siapa pelakunya ini, seperti itu. Oh, langsung ya paham. Ya seperti itulah. Karena kan ada yang mengatakan bahwa rumput ya, pohon, katakanlah pohon tidak akan mati kalau akarnya tidak dicabut, seperti itu. Kalau akarnya sudah dicabut, maka daun dan juga rantingnya akan mati, seperti itu Mas. Istilahnya seperti itulah. Masuk akal. Iya, masuk akal kan Mas ya. Istilahnya seperti itulah. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan pembahasan kali ini, di mana hantu tangan buntung ini atau istilah kalcekal ini bukan fiktif ya, benar ya, bukan kita ngarang, tetapi ini memang benar adanya fakta sesuai dengan realita yang kita atau yang terjadi di desa Jedung dan Peragaan dan Perinduan.